Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Selvi Aindasari dari jurusan Administrasi Bisnis dengan NIM 222220098. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika kantor dari mata kuliah Praktikum Perkantoran. Etika disebut juga dengan ilmu normatif yang biasa berisi ketentuan-ketentuan norma-norma atau nilai-nilai yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika dalam bahasa Perancis itu adalah etiquette, itu yang berisi tentang tata krama, sopan santun, dan juga tata pergaulan. Untuk perbedaan etika dan etika tersendiri, untuk etika itu adalah yang membahas tentang salah benar, jujur, adil, dan lain-lain. Untuk etiket sendiri itu adalah yang membahas tentang sopan dan pantas atau tidaknya dalam suatu kehidupan sehari-hari. Untuk etika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah etika berpakaian, yang kedua itu adalah etika bergaul, dan yang ketiga itu adalah etika berbicara. Untuk masing-masing definisi atau pengertiannya, mari kita bahas. Untuk yang pertama itu adalah etika bergaul. Untuk etika bergaul itu seperti kita mempunyai interaksi dan komunikasi yang cukup baik dan berjalan dengan lancar dengan teman atau rekan kerja kita di kantor, karena itu mencangkup moralitas, susila, sosial, dan juga agama. Untuk etika bergaul, kita juga bisa memahami serta mengerti antara kedua belah pihak mengenai hak-haknya serta kewajibannya masing-masing. Bagaimana bisa memahami contoh etika bergaul? Itu seperti kita mempunyai rasa empati dan simpati yang tinggi terhadap sesama, serta kita bisa mengendalikan emosi kita, lalu kita bisa mempunyai sikap yang sopan, ramah, dan juga kita bisa menjaga perasaan orang lain ketika sedang bergaul. Yang kedua ada etika berpakaian. Kita harus menciptakan pakaian kita atau penampilan kita yang baik itu dengan cara berpakaian yang sopan, berwibawa, dan juga profesional untuk di kantor ataupun di lingkungan kerja. Contoh berpakaian di kantor itu adalah menggunakan pakaian yang senormalnya saja, tidak perlu terlalu glamor, cukup gunakan pakaian yang pas untuk di badan dan juga berwibawa agar kita terlihat profesional di kantor. Untuk yang ketiga itu ada etika berbicara. Untuk di kantor kita cukup berbicara yang sopan, singkat, jelas, dan mudah dimengerti, serta kita tahu batasan-batasan apa saja harus kita bicarakan dan tidak boleh untuk asal bicara di kantor. Pun beberapa contoh untuk etika berbicara yang bisa kita terapkan itu adalah kita harus menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, dan jelas. Lalu kita harus bisa mengetahui batasan-batasan bicara kita yang harus kita bicarakan itu apa saja. Dan yang terakhir itu kita harus menatap ketika sedang berbicara dengan lawan bicara kita. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, kerjasama itu adalah menjadi landasan utama agar pekerjaan bisa selesai dengan baik. Minimal itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Berikut adalah kiat sederhana yang bisa dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama itu kita harus saling menghargai ketika kita sedang bekerja sama. Dan yang kedua itu jangan anggap teman kerja kita itu adalah pesaing, tapi anggaplah sebagai mitra kerja kita. Dan tumbuhkan rasa ingin saling membantu ketika bersama rekan kerja kita untuk kerjasama yang baik. Lalu kita juga harus menjaga jangan sampai terjadi konflik dengan rekan kerja kita. Berikut selanjutnya ada hal-hal penting yang harus dipahami tentang etika kerja di kantor. Yang pertama itu ada sosialisasi. Sosialisasi itu adalah suatu komunikasi yang harus dijalani di berbagai kondisi serta situasi. Contohnya seperti di kantor, di jalan, di kampus, di rumah, ataupun dimanapun. Karena sosialisasi itu untuk nilai positifnya kita bisa memupuk musuh serta menambah teman ataupun relasi baik di kantor, di kampus, ataupun di tempat umum lainnya. Kedua itu ada berbicara yang jelas. Berbicara yang jelas itu seperti kita dengan lawan bicara kita itu harus berbicara yang mempunyai makna, tujuan atau arti yang jelas serta dapat dipahami dan mudah dimengerti. Hindari pembicaraan yang kurang jelas karena lawan bicara kita itu bisa bingung dengan apa yang kita bicarakan. Yang ketiga itu ada hati-hati berkomentar, karena berkomentar itu dapat menyinggung teman ataupun rekan kerja kita di kantor yang nanti malah akan terjadi konflik di lingkungan kantor. Selanjutnya yang keempat itu adalah berkompromi. Untuk orang yang baru masuk kerja itu pastikan mempunyai latar belakang yang berbeda.
itu harus kita berkompromi yang baik, yang positif, jangan sampai menyinggung. Lakukan kompromi itu yang bisa menciptakan solidaritas serta semangat kerja kita di suatu tempat kerja tersebut. 5 itu ada pengaruhi orang lain. Contoh pengaruhi orang lain yang positif itu seperti kita tegur sapa, saling membantu atau tolong menolong, bersikap ramah, sopan, ataupun suka memberi, itu akan menjadi berpengaruh untuk orang lain dengan nilai yang positif di lingkungan kerja. Terus selanjutnya yang keenam itu ada hadapi masalah. Ketika sedang dapat masalah itu di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah, di lingkungan kampus, di lingkungan umum, itu harus kita hadapi dengan baik. Kita tidak boleh lari dari masalah, hadapi dengan baik, dengan kepala dingin dan santai, serta tetap berpikir positif untuk menghadapi masalah tersebut. Terus selanjutnya tidak mudah terpancing. Kita harus bisa mengambil sikap yang objektif ketika sedang ada suatu masalah ataupun kejadian di kantor. Tidak boleh mudah terpancing dengan provokasi atau provokator. Terus juga kita harus dapat mengendalikan emosi dengan baik dan bijak memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Selanjutnya yang ke-8 itu adalah jangan pernah takut perubahan, karena perubahan itu yang akan mengubah hidupmu dan akan menambah pengalamanmu. Contohnya seperti kita tidak boleh stuck di zona itu saja ataupun yang disebut dengan zona nyaman. Kita harus melakukan perubahan, keluar dari zona nyaman tersebut untuk ambil resiko agar kita hidupnya jauh lebih baik lagi dan meningkat. Yang ke-9 ataupun yang terakhir itu kita harus melepaskan ego. Kita tidak boleh egois di dunia kerja. Kita harus tetap punya jiwa kerjasama dengan tim ataupun dengan teman rekan kerja kita, serta kita harus meningkatkan rasa solidaritas di kantor. Sekian presentasi dari saya tentang etika kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.